Bab 181. Aura yang sangat kuat. Meskipun Rupert awalnya menganggap penting David, setelah David menunjukkan kekuatan penuhnya, itu masih membuatnya merasa bahwa visinya agak terlalu sempit. Ini bahkan lebih benar bagi Charles, yang bahkan bukan master kelas 2. Oleh karena itu, dia berjuang untuk bernapas sedikit karena tekanan yang dilepaskan oleh master level ini. David mengumpulkan kekuatan dan dia harus berada dalam kondisi terbaik untuk melakukan tembakan ini. Hanya saja Jordan terlalu menekannya. Hanya orang seperti David yang memiliki kekuatan pikiran maksimal yang bisa merasakan kekuatan lawannya. Dalam keadaan normal, meskipun para master bisa merasakan satu sama lain, mereka tidak bisa merasakan efektivitas David. Ini adalah keuntungan dari dia berada pada tingkat kekuatan maksimum pikiran. Oleh karena itu, David sebenarnya memiliki keunggulan dalam duel antar master. Dia bisa merasakan kekuatan umum lawan, sementara pemahaman lawan tentang dirinya sangat kabur. Terlebih lagi di bawah penyembunyiannya yang disengaja, akan sulit bagi lawannya untuk merasakan kekuatan jika mereka tidak lebih kuat darinya. David, yang sekarang dalam kondisi terbaiknya, siap menyerang. Orang bisa melihat bahwa lututnya sedikit tertekuk. Kemudian, kekuatan di kakinya meledak dalam sekejap. Pada saat itu, David menghilang dari tempatnya berdiri sebelum melintas ke semua orang sebagai bayangan hitam. Tanah tempatnya berdiri agak retak. Dalam sekejap mata, David sudah menutup jarak lebih dari 20 meter ke Jordan dan telah meninju tubuh Jordan dengan pukulan paling mematikannya sejauh ini. Berdebar. Gelombang udara yang beberapa kali lebih kuat dari saat aura David meletus menyebar dari sekitar David dan Jordan. Meskipun Rupert dan Charles berada jauh, mereka masih bisa merasakan kekuatan destruktif dari gelombang kejut itu. Jika mereka berada di sisi mereka, mereka mungkin telah terlempar sejauh 10 meter oleh gelombang kejut. Ini adalah duel antara master. Hanya akibatnya bisa mencekik orang biasa. Pada saat ini, gelombang besar meledak di hati David, karena Jordan berhasil menangkap pukulan kekuatan penuh yang dia berikan dalam kondisi terbaiknya dengan satu tangan. Ini agak sulit baginya untuk menerima. Meskipun dia tidak pernah benar-benar memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan dirinya, dia hanya membutuhkan 50% dari kekuatannya untuk melukai Paul dan orang lain yang berada di level Paul. Itu membuatnya sedikit bangga baru-baru ini, dan dia merasa bahwa bahkan jika seseorang melebihi dia, itu tidak akan banyak. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, maka dia akan melarikan diri. Namun, adegan ini memberikan pelajaran yang jelas. Di mata beberapa orang, dia mungkin sama seperti Paul, atau bahkan lebih buruk. Jika pihak lain ingin menjatuhkannya, akan sangat mudah bagi mereka untuk melakukannya, dan dia bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Ini langsung membuatnya merasakan urgensi yang kuat. Dia harus mendapatkan lebih banyak poin mewah sesegera mungkin. Ini adalah satu-satunya cara dia untuk menjadi lebih kuat. Gelombang besar di hati David membuatnya merasakan urgensi yang kuat, dan pada saat ini, hati Jordan tidak setenang kelihatannya di luar. Siapa dia? Dia adalah anggota tim A dari Satuan Tugas Khusus Nasional. Pakar Dragon Rank yang dijanjikan benar-benar terhuyung mundur setelah ditinju oleh Tiger Ranker Puncak. Baik, meskipun dia menangkap tinju David, dia terhuyung mundur sebelum menghilangkan kekuatan David. Jika anggota kelompok lainnya tahu tentang ini, bagaimana dia akan menunjukkan wajahnya lagi? Ada perbedaan besar antara kekuatan seseorang dari peringkat harimau dan seseorang dari peringkat naga. Terus terang, itu seperti perbedaan antara anak berusia 10 tahun dan orang dewasa. Bisakah seorang anak berusia 10 tahun mengalahkan orang dewasa? Itu jelas tidak mungkin. Namun, David melakukannya. Ini menunjukkan bahwa David sangat berbakat. Tidak ada gerakan atau trik yang digunakan. Kekuatan fisik David sendiri membuat Jordan mundur terpilih. Jika dia menggunakan beberapa gerakan dan keterampilan yang kuat, bukankah David akan mampu bertahan beberapa ronde melawannya? Betapa luar biasa. Bab 182. Jordan kagum dengan kekuatan David. David adalah orang paling kuat di generasi muda yang pernah dilihatnya. Dia benar-benar kehadiran terbaik bahkan di antara anggota cadangan tim A. Namun, meskipun dia kagum di dalam, dia masih tenang di permukaan.
Sebagai seorang asesor, dia harus membiarkan David memahami kekurangannya sendiri sehingga dia akan terus bekerja keras dan memperbaiki dirinya, dan pada saat yang sama, berusaha untuk menjadi anggota resmi tim AS sesegera mungkin. Karena itu, dia tidak akan menunjukkan minatnya, karena itu hanya akan membuat David terlena dan kehilangan motivasi. Seperti semua orang tahu, hati David sudah dingin sekarang. Karenanya, bahkan jika Jordan memujinya, dia tidak akan sedikit pun senang. Sebagai seseorang yang memiliki sistem, David tidak pernah memandang dirinya sebagai orang nomor satu di generasi muda. Apa yang dia inginkan adalah menjadi orang nomor satu pada umumnya. Tidak masalah apakah itu di antara generasi muda atau generasi yang lebih tua, tujuannya adalah menjadi yang terbaik. Hanya dengan cara ini dia bisa merasa bahwa dia bisa menjaga rahasianya dan merasa aman. Dia menarik tinjunya yang ditangkap Jordan. David mulai kehilangan minat. Kesenjangan antara dirinya dan tuan yang sebenarnya begitu besar. Ini agak sulit baginya untuk menerima. Sepertinya dia harus mengeluarkan lebih banyak uang sekarang. Dia mungkin satu-satunya orang di dunia yang bisa menjadi lebih kuat dengan menghabiskan uang. Apakah Jordan salah satu orang yang paling berkuasa? Belum tentu. Mungkin saja ada seseorang yang bahkan lebih kuat darinya. Karena dia adalah anggota tim A, maka pemimpin tim A setidaknya harus lebih baik darinya. Dia sekarang sangat perlu menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan poin mewah. Sepertinya dia akan gagal dalam tes ini. Dia tidak menyangka tes ini begitu sulit. Dia benar-benar tidak bisa melawan dengan kekuatannya. Benar saja, akan selalu ada orang yang lebih baik darinya di dunia ini. Jordan juga menarik tangannya. Pertarungan antara keduanya dimulai dan berakhir dengan cepat, dan itu berakhir dalam sekejap. Tidak ada yang punya niat untuk bergerak. David menganggap itu tidak perlu. Pukulan tadi adalah pukulan terbaiknya, dan jika dia melakukan pukulan lagi, dia mungkin tidak akan bisa melakukannya lagi. Karena Jordan dapat mengambil pukulan terkuatnya, bahkan jika dia meninjunya beberapa kali lagi, itu tidak akan menyebabkan kerusakan pada lawan, jadi akan lebih baik untuk menyelamatkan upaya. Jordan berpikir bahwa hanya dengan pukulan ini, David sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi anggota cadangan tim A. Dia baru berusia 21 tahun sehingga dia tidak hanya akan menjadi anggota termuda dari cadangan tim A, tetapi dia juga akan menjadi yang terkuat di antara mereka. Beri dia waktu dan pencapaiannya tidak akan ada habisnya. Pada kenyataannya, pukulan David barusan sedikit melampaui puncak Tiger Ranker. Plus, kekuatan pikiran maksimumnya memungkinkan dia untuk menggunakan setiap kekuatannya, memastikan tubuhnya dalam kondisi optimal, dan menemukan kesempatan terbaik untuk menyerang. Ketika keduanya ditumpangkan, dia sudah bisa dianggap sedikit di atas peringkat harimau puncak dan sedikit di bawah peringkat naga. Jika kekuatannya meningkat lagi dan melampaui ambang batas, dia akan bisa memasuki alam baru, alam yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh kebanyakan prajurit. David, Anda telah lulus penilaian. Selamat datang di tim A sebagai anggota cadangan. Meskipun kekuatanmu bagus sekarang, aku harap kamu tidak mengendur. Terus bekerja keras dan berusaha untuk menjadi anggota resmi tim A sesegera mungkin, kata Jordan, masih tanpa ekspresi. David tercengang. Apa? Dia lulus ujian. Dia lulus bahkan ketika serangan kekuatan penuhnya tidak melakukan apapun pada lawan. Meski kekuatan super lawan sangat mempengaruhi David, dia tetap gembira bisa lulus ujian. Setelah melewati penilaian, dia bisa dianggap sebagai seseorang yang memiliki pilar pendukung di belakangnya. Jika dia lulus penilaian Falcon, maka dia bisa mulai membeli barang sembarangan dengan asuransi ganda ini. Hanya dengan cara ini dia bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Kekuatan Jordan memberi David rasa urgensi yang kuat. Dunia tampaknya tidak sesederhana itu. Satu-satunya hal yang bisa memberinya rasa aman adalah kemampuan yang kuat. Terima kasih, Tuan Jordan, kata David dengan hormat. Yang kuat akan dihormati kemanapun mereka pergi, belum lagi pihak lain telah mengizinkannya untuk lulus penilaian. Bab 183. David, kamu hanya bisa dianggap sebagai setengah dari anggota tim A setelah menjadi anggota cadangan tim A. Anda masih sangat muda dan masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Saya harap Anda tidak akan berpuas diri karena pencapaian Anda.
Bekerja keras untuk segera menjadi salah satu anggota resmi kami. Terima kasih, Tuan Jordan, saya akan mengingat ajaran Anda. Tambahkan nomor telepon saya dan saya akan merekomendasikan pemimpin tim kepada Anda. Kemudian, dia akan menambahkan Anda ke obrolan grup anggota cadangan di mana Anda dapat berkomunikasi satu sama lain, mencatat kesenjangan di antara Anda masing-masing, dan mendorong semua orang untuk tumbuh bersama. Tentu, Tuan Jordan. Keduanya bertukar informasi kontak tak lama setelah itu. Rupert dan Charles juga berjalan mendekat. Selamat, Dev. Selamat, David. Saya ingin berterima kasih kepada Tuan Tua Luther karena memberi saya kesempatan ini. Saya sangat berterima kasih untuk Anda, jawab David dengan sopan. Dev, kamu sangat kuat. Bahkan jika saya tidak merekomendasikan Anda, saya yakin Anda akan menemukan cara lain, kata Rupert juga dengan sopan. Prestasi David kini telah melampaui puncak sebelumnya. Tim A dan Tim B memiliki perbedaan status yang sangat besar. Bahkan jika David hanya anggota cadangan Tim A, statusnya jauh lebih tinggi daripada Tim B. Saat itu, ia mendirikan Luthers di Provinsi South River dengan mengandalkan identitasnya sebagai anggota Tim B. Setelah ini, keluarganya berkembang sangat pesat sehingga keluarga lain tidak punya pilihan selain menghindarinya. Sekarang, jika David mau, Provinsi South River akan segera menjadi miliknya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tentu saja, perkembangan ini hanya dapat dilakukan melalui cara-cara yang baik, dan tidak boleh ada persaingan yang jahat. Anggota Satuan Tugas Khusus tidak diizinkan menggunakan nama organisasi untuk menekan orang dan bersaing secara jahat. Jika tidak, konsekuensinya akan parah. Hal ini jelas tertuang dalam hak dan kewajiban Satgas. Setelah bertukar basa-basi, Rupert membawa keduanya ke restoran di mana sebuah meja besar makanan kelas atas sudah disiapkan untuk mereka. Mereka berempat mengobrol sambil makan. Jordan kemudian mengirim pesan kepada Lyman. Yordania, itu benar. Dia sedang dalam perjalanan ke Dragon Rank dan sangat berbakat. Juga, dia bisa dengan mudah dibentuk. Segera Lyman menjawab. Lyman, katakan padanya untuk menghubungi saya. Jordan merekomendasikan Lyman kepada David, dan setelah David menambahkannya sebagai kontak, pihak lain mengiriminya pesan. Lyman, saya Lyman Skoll, Ketua Tim A Satuan Tugas Khusus Nasional. Daud terkejut. Ketua Tim A, ini adalah VIP. Jika anggota timnya Jordan begitu kuat, David bertanya-tanya seberapa kuat pemimpinnya nantinya. David dengan cepat menjawab. David, halo, Ketua Tim Skoll, saya David Liddell. Lyman, hai, David. Bergabung dengan Tim A sebagai anggota cadangan hanyalah permulaan. Saya harap Anda tidak bersantai. Saya sangat optimis tentang Anda dan saya harap Anda akan segera menjadi anggota resmi gugus tugas. David, tentu saja, saya tidak akan mengecewakan Anda. Kemudian David ditambahkan ke obrolan grup. Setelah masuk, dia menemukan bahwa hanya ada 8 orang dalam kelompok itu. Termasuk dirinya, ada 9 anggota sekarang. Lyman mengirim pesan ke grup. Lyman, kami memiliki anggota baru. Semuanya, sambut dia. Semua orang dalam grup mengirim pesan selamat datang kepada David, tetapi 2 di antaranya tidak. Mereka mungkin sibuk. Jika tidak, siapa yang tidak berani menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin tim? Anggota 1, Bos, sudah lama sejak kami memiliki rekrutan baru. Yang terakhir lebih dari setahun yang lalu. Lyman, memang benar sudah lama tidak ada rekrutan baru. David, tolong perkenalkan dirimu. David, halo semuanya, nama saya David Liddell. Saya dari Provinsi South River, dan saat ini saya sedang belajar di sebuah universitas di River City. Saya harap semua orang akan menjaga saya di masa depan. David memberikan pengantar singkat. Anggota 2, sial, kamu masih kuliah. Berapa umurmu? David, saya 21. Anggota 2, astaga, kamu masih sangat muda. Bos, di mana Anda menemukan orang gila ini? Lyman, jangan khawatir tentang di mana saya menemukannya. Berkomunikasi lebih banyak di masa depan dan berusaha untuk menjadi anggota resmi sesegera mungkin. Bab 184. Kemudian,
Lyman mengirim beberapa file ke David yang berisi hak dan kewajiban anggota cadangan, serta aturan yang harus diikuti. Dia meminta David untuk menjalaninya dengan saksama. Setelah menjadi anggota cadangan tim Satgas Khusus Nasional, informasi David juga dihapus sehingga mulai sekarang tidak ada yang bisa menggali informasi David lagi. David sangat puas dengan ini. Ini benar-benar departemen yang penting, dan eksekusinya sangat cepat. David takut jika musuhnya di luar menemukan rumahnya, keluarga Bibi Sally dan Bibi Diana akan mendapat masalah. Sekarang setelah informasinya dihapus, dia merasa lebih lega. Setelah bergabung dengan tim Satgas Khusus Nasional dan menjadi anggota cadangan, David meminta Pearl untuk mempercepat dan mengabaikan masalah apakah dia akan diekspos untuk sementara waktu. Dia sangat membutuhkan poin mewah sekarang. Lagi pula dia sudah mendapat dukungan, jadi seharusnya tidak masalah untuk menghabiskan lebih banyak uang. Wayne dan Gordon juga dikirim ke Springfield untuk menjaga Pearl dan yang lainnya tetap aman. Departemen Keamanan juga mulai datang untuk melapor kepadanya satu demi satu. David tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyerahkan semuanya kepada Paul. Pada saat yang sama, David juga menunggu para penilai Falcon. Namun, beberapa hari kemudian, dia menerima telepon dari Tuan Tua Luther, yang mengatakan bahwa penilaian itu dibatalkan. Pada saat yang sama, Tuan Tua Luther memintanya untuk menunggu dengan sabar panggilan Falcon. Daud bingung. Bagaimana mereka bisa membatalkan hanya karena mereka mau? Apakah orang-orang ini dapat diandalkan? Bukankah seharusnya itu organisasi yang mirip dengan satuan tugas khusus? Sudah beberapa hari sejak semua orang dinilai dan mereka belum melakukan tindakan apapun, tetapi sekarang, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan datang ke sini untuk penilaian lagi. David akhirnya mengerti segalanya setelah dia mendapat telepon dari Falcon. Ternyata Tuan Tua Luther menelepon untuk memberitahu pihak lain bahwa David berhasil bergabung dengan tim Satgas Khusus dan telah menjadi anggota cadangan. Tidak lama kemudian, dia menerima pesan dari pihak lain. David tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian. Selama dia setuju, dia bisa langsung bergabung dengan Falcon dan menjadi freelancer. Mereka yang bisa masuk tim A dan menjadi anggota cadangan tidak akan kekurangan kekuatan. Terlebih lagi, David masih sangat muda, jadi Falcon secara alami tidak akan menolak. Karena dia ingin bergabung dengan dua organisasi sekaligus, ada syarat bahwa dia harus menjadi pekerja lepas setidaknya di salah satu dari mereka. Jika dia adalah anggota resmi di keduanya, kadang-kadang akan ada misi yang saling bertentangan, oleh karena itu mengapa itu tidak diizinkan. Falcon menelepon untuk menanyakan apakah David ingin bergabung dengan Falcon sebagai pekerja lepas. Tentu saja, David tidak akan menolak. Dengan perlindungan dua identitas ini, akan lebih mudah baginya untuk menangani urusannya. Dengan karakternya, dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain, sehingga dia tidak akan pernah dianggap sebagai orang yang tidak masuk akal dalam perselisihan. Apalagi dia sekarang didukung oleh dua organisasi ini. Pihak lain meminta David meluangkan waktu untuk pergi ke ibu kota karena masih ada beberapa prosedur yang harus David tangani sendiri. Hal yang sama berlaku untuk satuan tugas khusus. Meskipun dia telah lulus penilaian dan namanya ada di daftar organisasi, David masih harus pergi ke ibu kota untuk melalui beberapa formalitas. Jadi, David berencana pergi ke ibu kota untuk menyelesaikan dua hal itu sekaligus. Dalam beberapa hari berikutnya, setelah David mengurus semuanya di River City, dia siap untuk pergi ke Capital City. Namun, saat ini, Wayne kembali dengan berita bahwa mereka dalam masalah di Springfield dan investasi mereka telah diblokir. Benar saja, dia masih diawasi oleh beberapa orang. David sangat senang selama periode ini. Sejak dia menelepon Pearl dan memintanya untuk menjalankan tugasnya tanpa menahan diri, Pearl menghasilkan rekor yang memuaskan dan telah menginvestasikan 29 miliar di Springfield. Bab 185. Dia mendengar bahwa dia telah menawar sebidang tanah lain di beberapa area utama Springfield baru-baru ini dan jumlah yang terlibat mencapai 30 miliar. Setoran 3 miliar telah gagal dan mereka hanya perlu membayar 27 miliar sisanya setelah mereka dianggap memenuhi syarat. Hal ini membuat poin David meningkat dari 152 menjadi 442.
Jika dia menambahkan 270 poin yang tertunda, dia akan berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan yaitu 1000 poin. Namun, sekarang investasi Pearl telah diblokir dan tidak ada lagi sumber poin mewah. Ini tidak dapat diterima. Meskipun sangat penting baginya untuk pergi ke ibu kota, premisnya adalah bahwa dia tidak dapat terseret ke dalam konflik. Jika dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak poin mewah, dia tidak akan bisa meningkatkan kekuatan. Jika dia gagal melakukan ini, dia tidak akan bisa menjamin keselamatannya. Bagaimanapun, sekarang namanya ada dalam daftar 2 organisasi, jadi tidak akan ada pengaruhnya apakah dia pergi beberapa hari lebih awal atau lebih lambat. Pertama-tama, dia masih harus menyelesaikan masalah Pearl di Springfield sehingga dia bisa memberikan poin mewah. Oleh karena itu, David untuk sementara mengubah rencana dan pergi ke Springfield untuk melihat apa yang sedang terjadi. Springfield adalah basis SCC. Sebagai salah satu dari 13 anggota inti SCC, akan sangat mudah baginya untuk menangani masalah ini, belum lagi dia memiliki 2 identitas kelas berat yang belum terungkap. Saat David sedang dalam perjalanan ke Springfield sendirian. Lapangan musim semi. Hotel malam berbintang. Ini adalah salah satu dari 5 hotel bintang 10 di dunia. Kemewahan tidak lagi cukup untuk menggambarkan hotel ini. Ada desas-desus bahwa 2 singa di pintu masuk terbuat dari emas murni, yang menunjukkan standar kemewahan yang tidak manusiawi di hotel ini. Sementara itu, di dalam suite mewah di lantai 18 hotel. Mutiara menatap pemuda di depannya dengan ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya. Wayne dan Gordon berdiri di belakang. Nona Warner, apakah yang saya katakan tidak cukup jelas? Atau apakah Anda tidak menganggap serius kata-kata saya? Saya meminta Anda untuk datang ke sini sendirian untuk melihat saya, jadi apa artinya Anda membawa 2 orang ke sini? Pria muda itu duduk bersila di sofa kulit dan berbicara dengan segelas anggur merah di tangannya. Gunther, apa yang kamu inginkan? Mutiara bertanya dengan marah. Apa yang kuinginkan, Nona Warner? Anda harus sangat jelas tentang hal itu. Saya tergila-gila dengan Anda dan itu semua tergantung pada apakah Anda menghargainya atau tidak, kata Gunther main-main. Gunther, berhentilah bermimpi. Saya hanya seorang karyawan, dan jika Anda terus membuat masalah, saya harus meminta bos saya untuk berbicara dengan Anda. Oh, lalu siapa bosmu? Saya telah memeriksa perusahaan Anda dan menemukan itu hanya perusahaan yang baru didirikan di tempat di belakang seperti Provinsi South River. Jadi bagaimana jika itu adalah perusahaan yang baru didirikan? Karena ini adalah lelang, wajar saja jika penawar kemenangan tertinggi. Perusahaan kami memiliki penawaran tertinggi dan selama kami bisa menghasilkan uang, itu milik kami. Tidak, Nona Warner, Anda tidak bisa mengatakannya. Sebuah perusahaan baru berdiri perlu bertanya untuk melihat apakah ia memiliki kekuatan untuk mengembangkan tanah ini. Adapun periodenya, itu akan terjadi selama 3 tahun. Petik 2. Anda, dada Pearl naik turun, dan dia tidak bisa mengucapkan kata pun. Masa pemeriksaan 3 tahun. Berapa biaya ini untuk perusahaan? Perusahaan biasa pasti akan bangkrut jika Gunther melakukan ini. Meskipun dia tahu bahwa David punya uang dan jumlah uang ini tidak akan menyakitinya, sebagai orang yang bertanggung jawab atas Departemen Investasi, dia adalah orang yang memimpin proyek ini dan dia tidak akan membiarkan dirinya menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Jika David memberikan posisi ini, maka dia harus melakukan yang terbaik. Sekarang proyek ini telah diblokir oleh Gunther yang menarik tali dalam kegelapan, dia harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Namun, dia tidak akan pernah setuju dengan kondisi Gunther. Bab 186. Miss Warner, sejujurnya, jika saya, Gunther Daniels, baru saja mengeluarkan pernyataan di Springfield, tidak ada yang berani akan bekerja sama lagi dengan Anda. Bahkan mereka yang pernah bekerja sama dengan Anda di masa lalu akan mencoba memeras Anda. Apakah Anda mempercayai saya, Gunther? Dasar jelek. Pearl memerah karena marah. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Ketika dia menjadi manajer lobi Golden Leaf Hotel, dia bermimpi dengan orang kaya baru yang baik hati. Meskipun mereka memiliki niat terhadapnya, setidaknya mereka tidak akan memaksanya seperti ini.
Dan pada saat itu, dia didukung oleh Hotel Daun Emas yang, di Provinsi Sungai Selatan, jelas merupakan kekuatan nomor satu. Kecuali dia mengabulkan diri, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Namun, ketika dia datang ke Springfield untuk menghadapi tuan muda seperti Gunther, dia sedikit tidak berdaya. Gerakan sebelumnya yang dia gunakan melawan para pemula itu tidak bagus melawan Gunther. Setelah bertemu 2 atau 3 kali, pihak lain menjadi tidak sabar dan menggunakan koneksinya untuk menangguhkan rencana investasi mereka. Saat ini, deposit sebesar 3 miliar telah diinvestasikan dalam proyek tersebut. Jika dihentikan selama 3 tahun, tidak ada yang tahu apakah kebijakan itu akan berubah atau tidak. Ada kemungkinan bahwa 3 miliar akan hilang saat itu. Bahkan jika kebijakan itu tidak berubah setelah 3 tahun, bagaimana jika pihak lain memutuskan untuk mengganggu mereka selama 3 tahun lagi? Karena pihak lain memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka selama 3 tahun, dia pasti bisa berhenti selama 3 tahun lagi. Miss Warner, perusahaan kami telah lama menganggap sebidang tanah ini sebagai milik kami. Anda adalah orang luar, dan Anda ingin mengambil ini dari kami dengan paksa. Apakah kamu tidak takut gagal? Dengar, Anda tidak hanya harus meminta maaf kepada saya untuk masalah ini dan tidur dengan saya dengan patuh, tetapi perusahaan Anda juga harus mentransfer tanah itu kepada saya dengan setengah harga lelang. Jika tidak, semua investasi Anda di Springfield akan gagal. Saya yakin bos Anda akan membuat keputusan yang tepat ketika dia mempertimbangkan pilihannya, Gunther mengancam. Gunther memang sangat marah beberapa hari ini. Koneksinya dan pada akhirnya akan mendapatkan tanah di area utama dengan harga 20 miliar. Ketika saatnya tiba, dia akan mempromosikannya dan kemudian menjualnya kembali, memastikan keuntungannya akan berlipat ganda saat itu. Namun, seseorang secara tak terduga muncul tiba-tiba dan membeli tanah itu dengan harga 30 miliar. Bagaimana dia akan menunjukkan wajahnya di sekitar semua orang? Dia berpikir bahwa seseorang melakukan ini dengan sengaja untuk membuatnya kesal. Anehnya, setelah dia memeriksanya, dia menemukan bahwa itu hanya orang luar. Betapa beraninya, orang luar berani merebut kue yang sudah ada di tangan Gunther. Bagaimana Gunther akan menunjukkan wajahnya di Springfield di masa depan jika dia tidak membuat pihak lain mengembalikan modal plus keuntungannya? Awalnya, dia ingin melakukannya secara langsung, tetapi setelah melihat Pearl, pikirannya berubah. Dia tidak hanya ingin pihak lain membayar harganya, tetapi dia juga ingin meniduri Pearl. Temperamen Pearl mulai perlahan berubah setelah dia trauma oleh keluarganya dan kemudian dipindahkan ke Springfield oleh David. Dia secara bertahap membentuk temperamen seorang pengusaha wanita yang kuat dan di samping tampil luar biasa, dia memang sangat menarik. Tidak heran bahkan seorang playboy seperti Gunther ingin mendominasinya. Karena itu masalahnya, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Saya akan memberitahu bos kami untuk datang, kata Pearl dan berjalan keluar. Setelah mendengarkan kata-kata Gunther tadi, sebenarnya dia jauh lebih santai. Dia berpikir bahwa Gunther melakukan ini untuk mendapatkan dia, maka dia akan menjadi pendosa perusahaan karena menyebabkan perusahaan kehilangan begitu banyak uang. Namun, dilihat dari apa yang Gunther katakan padanya, terbukti bahwa mereka tampaknya telah mencuri hadiah darinya, yang memicu serangkaian tindakan dari pihak lain. Dia hanya hadiah tambahan. Dalam hal ini, dia hanya bisa melaporkan ini kepada David karena dialah yang meminta untuk melakukan apapun yang dia inginkan tanpa menimbulkan masalah lain. Dia percaya bahwa David, anak dari keluarga super kaya, dapat menyelesaikan masalah kecil ini dan dia tidak ingin terus terlibat dengan Gunther. Setelah Pearl mengambil 2 langkah, beberapa pria besar masuk dan menghalangi. Pada saat ini, dia juga bisa mendengar suara Gunther. Nona Warner, menurut Anda di mana Anda berada? Apakah Anda pikir Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda? Begitu Anda memasuki kamar saya, Anda tidak bisa keluar begitu saja. Saya akan memakan bunga hari ini dan kemudian saya akan mengumpulkan pokoknya ketika bos Anda datang. Petik 2. Pearl menoleh ke Gunther dan berkata, Gunther, kamu melanggar hukum. Aku bisa menuntutmu. Hukum, haha. Nona Warner, Anda sepertinya tidak mengerti masalah. Saya adalah hukum di Springfield.
Dapatkan mereka dan diam untuk menyampaikan pesan lembut dengan Miss Warner. Jangan sakiti dia. Begitu Gunther selesai berbicara, orang-orang besar itu menyerang Wayne dan Gordon. Jika mereka berdua dikalahkan, dia secara alami akan bisa mendapatkan wanita seperti Pearl. Gunther juga terangsang saat dia menatap tubuh Pearl yang proporsional. Wanita ini akan menjadi mainan di tempat tidurnya. Sebagai putra kedua dari keluarga Daniel, Gunther telah bermain dengan banyak wanita, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita bisnis dengan temperamen seperti Pearl. Gunther tidak pernah gagal mendapatkan wanita yang diinginkannya di Springfield, dan selama dia mengungkapkan sedikit informasi, orang lain akan secara otomatis mendatanginya. Namun, taktik ini tidak berhasil pada Pearl. Dia telah mengungkapkan informasi ini beberapa kali, tetapi Pearl masih mengabaikannya. Hal ini membangkitkan keinginan Gunther untuk lebih mendominasi. Dia pasti akan mendapatkan Pearl, dan bahkan jika bosnya datang, itu tidak akan berhasil juga karena dia memiliki keputusan akhir di Springfield. Saat dia sedang melamun tentang bagaimana seorang pengusaha wanita seperti Pearl akan berperilaku di tempat tidur. Berdebar, berdebar, berdebar. Beberapa dentuman keras membawa Gunther kembali ke dunia nyata. Dia melihat beberapa premannya terbang keluar dan membanting ke dinding sebelum mereka bisa menyentuh pihak lain. Saat ini, mereka berada di tanah yang merata. Tampaknya mereka telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Persetan, Gunther sedikit bingung. Meskipun beberapa orang ini bukan tuan, mereka juga telah dipilih dengan cermat olehnya. Masing-masing dari mereka memiliki berat lebih dari 200 kg dan juga dilatih dalam kickboxing. Mereka masing-masing bisa melawan 5 orang biasa, tapi sekarang mereka dengan mudah dikalahkan oleh pihak lain. Dia tidak bisa memahami situasi untuk sementara waktu. Mutiara sedikit mencengangkan karena Gunther berani melakukan ini dengan paksa dan sama sekali mengabaikan aturan. Pearl belum pernah melihat dua pengawal yang dikirim David untuk melindungi pertarungannya sebelumnya, tetapi karena David telah mengirim mereka untuk melindunginya, mereka seharusnya tidak terlalu buruk. Jadi, meskipun dia sedikit gugup, dia tidak terlalu khawatir. Dia mempercayai David. Benar saja, mereka berhasil mengalahkan pihak lain hanya dengan beberapa pukulan. Karena orang-orang yang menghalangi jalannya, Pearl mengabaikan Gunther dan berjalan keluar ruangan bersama Wayne dan Gordon di belakangnya. Gunther yang menerapkan dan beberapa pria besar yang tergeletak di tanah adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu sekarang. Bab 187. Pearl pergi, dan meskipun dia baru saja menang, dia tidak melakukan apapun pada Gunther. Bukannya dia tidak mau. Ketika sampai pada orang yang tidak tahu malu dan nakal seperti Gunther, dia berharap dia bisa naik untuk menamparkan dan menendangnya. Namun, setelah proyek itu dihentikan, dia mengetahui informasi tentang Gunther. Orang ini memiliki latar belakang yang sangat mengakar di Springfield. Orang biasa tidak mampu memprovokasi dia karena dia adalah tiran lokal yang terkenal di sini. Sebagai orang luar, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan para tiran lokal ini, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi David. Kembali di kamar, Gunther pulih dengan cepat. Dia tersenyum, meletakkan gelas anggur di tangannya ke mulutnya, dan menyesapnya sebelum bergumam pada dirinya sendiri, menarik, sungguh menarik. Sepertinya gadis ini tidak sesederhana yang kukira. Ini semakin menyenangkan, dan aku ingin melihat kejutan seperti apa yang bisa diberikan gadis ini kepadaku. Pearl kembali ke apartemen, menelepon David, dan menjelaskan secara singkat masalah itu kepadanya. Dia tidak tahu bahwa David sedang dalam perjalanan. Setelah panggilan telepon, Pearl berbaring di sofa dengan sedikit tertekan. Dia awalnya berpikir bahwa lelang proyek ini berhasil, dan dia dapat menyelesaikan tugas yang diberikan David kepadanya, tetapi masih ada masalah. Pada akhirnya, masih terserah pada David untuk menyelesaikannya sendiri. Pada saat ini, Rhonda keluar dari kamar dan melihat Pearl berbaring di sofa dalam suasana hati yang buruk. Apa yang salah? Pearly, kamu tidak dalam suasana hati yang baik beberapa hari terakhir. Siapa yang memprovokasi Anda? Ayo, beritahu saya, kata Rhonda sambil duduk di sisi lain sofa. Tidak apa, hanya saja ada yang salah dengan investasinya,
tetapi saya sudah memberitahu bos dan memintanya menyelesaikannya, jawab Pearl. Apa itu? Mengapa bos Anda harus datang untuk menyelesaikannya sendiri? Petik 2. Ini adalah sebidang tanah yang saya ceritakan terakhir kali. Kami telah mengajukan tawaran untuk itu tetapi sekarang telah dirusak dan proyek tersebut telah ditangguhkan. Oh, siapa yang begitu mampu menghentikan proyek bernilai puluhan miliar begitu saja? Rhonda bertanya dengan rasa ingin tahu. Pearl baru-baru ini menawar sebidang tanah dan Rhonda telah mendengar Pearl menyebutkannya. Saat itu, Pearl sangat senang, mengatakan bahwa ketika pelelangan selesai dia akan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh bosnya kepadanya. Dia berpikir bahwa segala sesuatunya berjalan terlalu lancar pada saat itu, jadi dia juga mengingatkan Perit untuk berhati-hati dan sekarang, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Akan lebih baik jika Pearl berinvestasi dalam sesuatu yang lain. Namun, hal-hal seperti tanah adalah sumber daya yang sangat langka di Springfield dan mereka umumnya dikendalikan oleh keluarga besar. Jadi, jika Pearl ingin terlibat, itu hanya bisa digambarkan dengan satu kata. Sulit. Bahkan jika dia punya uang untuk menawarnya, dia masih akan menghadapi masalah dengan rangkaian pengembangan selanjutnya, dan pada akhirnya, dia hanya bisa menjualnya dengan setengah harga. Ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Banyak pemula yang datang ke Springfield dengan sejumlah besar uang untuk diinvestasikan pada dasarnya akan pergi pada akhir hari setelah menderita kerugian jika mereka berani menyentuh real estate. Itu pria bernama Gunther Daniels. Ronnie, Anda dari Springfield. Apakah Anda mengenal orang ini? Yang saya tahu adalah dia memiliki latar belakang yang kuat. Pearl duduk dari sofa dan berkata. Gunther Daniels. Gunther Daniels dari Prosperity Properties. Rhonda bertanya dengan heran. Benar, Gunther Daniels, pemilik Prosperity Properties. Ronnie, apakah kamu mengenalnya? Mutiara bertanya penuh harap. Tidak, tapi aku mendengar tentang dia, kata Rhonda. Kemudian, dia menambahkan dalam hatinya, saya tidak tahu Gunther, tapi saya tahu saudaranya Morris Daniels. Baiklah, tidak apa-apa jika kalian tidak saling mengenal, kata Pearl dengan kecewa. Rhonda memandang Pearl dari kiri ke kanan. Kenapa kau menatapku seperti itu? Mutiara bertanya. Pearly, karena kamu diincar oleh Gunther, dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Saya mendengar bahwa Gunther sangat bejat. Selama dia memperhatikan seorang wanita, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kamu sangat cantik, jadi dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Pah, bagaimana aku membiarkan dia berhasil? Dia akan membawa saya dengan paksa hari ini tetapi dua pengawal yang dikirim oleh bos saya merobohkan semua anteknya, kata Pearl. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Aku benar-benar takut dia melakukan sesuatu padamu. Jika itu terjadi, aku pasti akan merasa jijik tidur denganmu, kata Rhonda sambil menghela napas lega. Bab 188. Rhonda menyeringai dan tidak menjawab, tetapi dalam hatinya, dia berpikir tentang bagaimana memberi pelajaran kepada Gunther. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Anda pasti lelah hidup. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Springfield milik Daniels? Namun, ketika dia ingat bahwa Pearl telah mengatakan bahwa dia telah memberitahu bosnya, Rhonda memutuskan untuk menunggu. Dia ingin melihat bos yang dibicarakan Pearl selama ini. Dia ingin melihat apakah dia bisa menekan Gunther, tiran lokal. Selain itu, tidak akan terlambat baginya untuk bergerak bahkan jika dia gagal. Namun, itu mungkin tidak cukup. Bahkan Gunther tidak banyak, saudaranya Morris adalah salah satu dari 4 tuan muda di Springfield. Jika mereka ingin menekan Gunther, mereka harus melewati Morris. Morris tidak mudah dihadapi. Di sisi lain, David terdiam saat menerima telepon Pearl. Dia pikir itu masalah besar. Bukankah itu hanya proyek yang ditangguhkan? Mengapa dia khawatir bahwa dia tidak dapat memulihkan uangnya? Bahkan jika yang lain takut, dia tidak. Lagi pula dia tidak akan bisa menghabiskan uangnya, jadi mereka bisa menangguhkannya semau mereka. Jika dia bisa, dia juga ingin menawar 8 atau 10 bidang tanah lagi. Jika dia bisa membelanjakan uangnya, tidak masalah jika mereka diskors. Namun, dia tidak bisa memberitahu Pearl tentang hal ini, jadi dia memutuskan untuk pergi dan melihatnya.
Apalagi dia harus segera menyelesaikan masalah ini karena dia masih harus pergi ke ibu kota. Ketika David tiba di Springfield, dia menelepon Pearl dan menanyakan lokasinya. Pearl tidak menyangka David akan datang secepat ini. Setelah memberitahu David alamatnya, dia dengan cepat memberitahu tim yang dia rekrut dan memberitahu mereka bahwa bos besar akan datang. Dia juga dengan cepat membuat dirinya rapi dan pergi ke ruang kantor yang dia sewa di Springfield. Ketika Rhonda mendengar berita itu, dia secara alami mengikuti Pearl. Dia sudah lama ingin bertemu dengan bos yang dibicarakan Pearl. David naik taksi dan pergi ke kantor yang disewa oleh perusahaan sesuai dengan koordinat Pearl. Itu adalah gedung perkantoran 60 lantai. Pearl menyewa lantai 36, tapi hanya setengahnya. Tidak banyak orang di tim mereka dan menyewa setengah lantai sudah lebih dari cukup bagi mereka. Ketika David tiba, semua orang berkumpul untuk menyambutnya. Mereka juga penasaran siapa bos besar itu, karena mereka belum pernah bertemu bos besar itu sampai sekarang. Mereka semua adalah elit dari berbagai industri yang Pearl telah menghabiskan banyak uang untuk berburu dari perusahaan lain. Mereka awalnya menghina grup investasi internasional Liga Timur yang baru didirikan, tetapi tawaran Pearl terlalu tinggi, sering kali 3 kali lebih tinggi dari perusahaan asli mereka. Banyak orang datang dengan ide menghasilkan banyak uang. Alhasil, tepat setelah tim terbentuk, perusahaan meminta mereka untuk menginspeksi dan berinvestasi di beberapa proyek besar. Hanya dalam setengah bulan, mereka telah menghabiskan hampir 30 miliar dolar dan juga membayar 30 miliar dolar lagi sebagai deposit untuk sebuah proyek. Setelah melakukan perhitungan, mereka telah menghabiskan lebih dari 50 miliar dolar dalam setengah bulan terakhir. Pertunjukan semacam ini sedikit mengejutkan bahkan bagi para elit yang terbiasa melihat tokoh besar. Hanya ada satu pikiran di hati mereka dan itu adalah, bos terlalu kaya. Dengan bos seperti itu, perusahaan hanya akan terus tumbuh di masa depan, dan mereka juga akan dianggap sebagai veteran perusahaan. Ini jauh lebih baik daripada tinggal di perusahaan asli mereka. Sekarang, mereka benar-benar berbeda dari ketika mereka pertama kali tiba, karena semua orang penuh energi dan sangat termotivasi. Ketika Mes Warner mengatakan bahwa bos besar akan datang, semua orang secara alami membuat diri mereka terlihat rapi dan siap untuk menyambut bos sambil menunjukkan sisi terbaik mereka. Bab 189. Ketika David tiba, dia menemukan Pearl menunggunya di depan gedung kantor bersama semua karyawan. Eastlick International sekarang memiliki 3 departemen di kantor sementaranya di Springfield. Departemen Hukum, yang bertanggung jawab untuk merancang kontrak dan menangani hal-hal terkait hukum, terdiri dari lebih dari berkumpulnya elit hukum. Kepala departemen adalah seorang pria parubaya berusia 40-an yang telah bekerja di bidang hukum selama lebih dari 20 tahun dan terkenal di lingkaran hukum Springfield. Departemen investasi bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengalirkan perusahaan yang membutuhkan investasi atau pembiayaan. Terakhir, akan ditarik kesimpulan berdasarkan berbagai aspek. Ini terdiri dari tim evaluasi lebih dari 20 orang sementara Pearl adalah kepala departemen. Ada 4 orang di Departemen Keuangan, semuanya elit yang direbut dari perusahaan lain. Pearl juga kepala Departemen Keuangan. Lebih dari 40 orang berpakaian rapi dan berdiri di depan gedung kantor, menunggu bos besar legendaris itu muncul. Namun, ketika mereka melihat seorang pemuda turun dari taksi dan Pearl menyambutnya dan menjelajahi Merlidale, lebih dari 40 orang merasa rahang mereka jatuh ke lantai. Bos besar legendaris datang dengan cara yang begitu sederhana, yang benar-benar mengejutkan semua orang. Apakah cara seseorang yang bernilai ratusan miliar ini berperilaku? Sungguh luar biasa luar biasa. Menurut pendapat mereka, jika bos besar bisa membiarkan mereka menghabiskan puluhan miliar untuk investasi hanya dalam waktu setengah bulan, dia bisa bernilai setidaknya puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar. Bukankah orang seperti itu seharusnya membawa pengawal kemanapun dia pergi? Jika dia tidak menggunakan helikopter untuk menerbangkannya, dia setidaknya harus memiliki konvoi yang terdiri dari mobil mewah, bukan? Munculnya David, bos besar, benar-benar menghancurkan persepsi mereka tentang orang kaya besar. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah orang-orang yang pernah berinteraksi dengan mereka sebelumnya terlalu rendah.
Mega kaya sejati harus berperilaku seperti bos besar mereka. Kunci rendah, mewah, dan tenang. Bahkan Rhonda merasa tidak menyangka bahwa bos Pearl, yang bernilai ratusan miliar dolar, datang ke sini dengan taksi. Meskipun dia berpengalaman dan berpengetahuan, dia tidak percaya pada saat itu. Dia telah melihat orang-orang yang rendah hati sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang bertindak ekstrim. Setelah Pearl menyapanya, lusinan orang di belakangnya juga buru-buru mengikuti. Liddell, Wayne dan Gordon menyapa David secara bersamaan. Terima kasih atas kerja kerasmu. David menamparkan bahu mereka berdua. Halo, Tuan Liddell. Selamat datang, Tuan Liddell. Selamat datang, Tuan Liddell. Selamat datang, Tuan Liddell. Yang lain juga menyapa David. Halo semuanya. Anda telah bekerja sangat keras, tetapi karena saya sedang terburu-buru kali ini, saya tidak menyiapkan hadiah apapun. Bekerja keras dan saya akan memberi Anda bonus ganda di akhir tahun, kata David sedikit malu. Dia belum pernah mengalami situasi seperti itu. Lagi pula, hanya butuh lebih dari sebulan untuk berubah dari orang miskin menjadi orang kaya baru dengan semua uang di dunia. Pola pikirnya tidak berubah sama sekali. Saat ini, dia harus berpura-pura menjadi dingin dan hanya mengangguk santai. Inilah yang harus dilakukan bos besar. Liddell, bagaimana kami bisa meminta hadiahmu? Itu benar, ini adalah kehormatan terbesar kami atas kerja sama Anda, Tuan Liddell. Liddell adalah orang yang paling rendah hati dan paling tenang yang pernah saya temui. Begitu David berbicara, dia mendengar pujian di sekelilingnya. Mereka tidak mengira bosnya begitu sopan. Bos mana yang akan membawa hadiah untuk karyawan mereka? Itu tidak pernah terdengar. David dan Pearl berjalan di depan, diikuti oleh sekelompok orang. Bab 190. Ya, Tuan Liddell. Kantor kami ada di lantai 36, jawab Pearl. Apakah kamu menyewanya? Ya, tapi kami hanya menyewa setengah lantai. Setengah lantai? David bertanya dengan suara meninggi. Ketika mereka yang mengikuti di belakang mendengar ini, hati mereka menegang. Apakah bos besar itu marah? Apakah karena mereka terlalu boros? Namun, hanya ada 40 orang lebih sehingga menyewa setengah lantai gedung perkantoran memang agak boros. Setengah lantai bisa menampung setidaknya 100 orang. Beberapa perusahaan bahkan akan berhasil memuat 200 orang jika mereka diperas sedikit. Tidak heran bos besar itu marah. Namun, meskipun bos besar ini terlihat sopan, dia sangat pelit. Tampaknya mereka tidak boleh terlalu berharap untuk mendapatkan bonus ganda di akhir tahun. Miss Pearl, sepertinya Anda tidak mengindahkan kata-kata saya, kata David dengan marah. Pearl agak bingung. Awalnya, dia mengira David menyalahkannya karena boros. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang David, dia pasti tidak akan menyalahkannya di depan begitu banyak orang untuk masalah sepele seperti itu. Karena itu, dia bingung bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Belum lagi orang-orang di belakang mereka. Mereka semua ketakutan. Bos besar ini baru saja tiba, dan dia segera menunjukkan kekuatan kepada mereka. Benar saja, tidak satu pun dari pukulan besar ini yang mudah. Sayang sekali mereka hanya berpikir David adalah bos yang baik dan merupakan kehormatan bagi mereka untuk bekerja untuk bos seperti itu. Tampaknya foto-foto besar ini semuanya tersenyum tetapi memiliki niat jahat yang bersembunyi di balik senyum itu. Melihat Pearl tidak berbicara, David melanjutkan, Nona Pearl, tanyakan kepada pemilik gedung apakah gedung kantor ini akan dijual nanti. Jika ya, belilah. Islik International akan mengglobal di masa depan. Siapa yang Anda coba permalukan dengan menyewa setengah lantai gedung kantor? Petik 2. Setelah David mengatakan ini, semua orang di belakang mereka ketakutan. Bahkan Pearl gagal untuk kembali sadar untuk sementara waktu. Bukankah ini sedikit terlalu boros? Mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 40 karyawan, tetapi dia ingin membeli gedung perkantoran 60 lantai. Orang-orang ini dianggap elit di berbagai industri, jika tidak, Pearl tidak akan membayar banyak uang untuk memburu mereka. Beberapa orang telah bekerja di industri masing-masing selama lebih dari 20 tahun dan telah berhubungan dengan banyak orang kaya raya.
Namun, mereka belum pernah melihat yang seperti David. Bos yang berhubungan dengan mereka tidak akan menghabiskan uang seperti ini tidak peduli seberapa kaya mereka. Sebaliknya, mereka hanya akan mencoba untuk mengecilkan nilai karyawan mereka. Liddell, hanya ada 40 orang di tim kami saat ini. Bahkan jika kita akan merekrut beberapa nanti, satu lantai sudah lebih dari cukup. Gedung perkantoran ini memiliki total 60 lantai. Apakah kita menyewakan lantai lain setelah kita membelinya? Pearl kembali sadar dan bertanya. Jika dia membeli gedung dan menyewakan lantai lainnya, itu akan cukup hemat biaya. Lagi pula, lokasi di mana gedung perkantoran ini belum sepenuhnya berkembang. Setelah dikembangkan, maka harganya pasti akan naik. Jika dia punya uang cadangan, dia bisa melakukan investasi jangka panjang. Namun, membeli gedung ini sekarang pasti akan membutuhkan biaya yang mahal. Bagaimanapun, pihak lain tidak bodoh. Jika Anda dapat melihat bahwa harga akan meningkat di masa depan, yang lain tentu akan melihatnya juga. Tidak perlu disewakan. Kami berinvestasi, tidak berusaha menjadi tuan tanah. Setelah David selesai berbicara, dia berpikir sejenak dan menambahkan, hubungi pemilik rumah untuk membuat janji nanti dan saya akan berbicara dengannya. Saya ingin membeli tempat ini untuk mempersiapkan pertarungan besar di Springfield. Dia takut Pearl akan mengacaukan segalanya. Jika Pearl pergi untuk berbicara dengan pemiliknya, maka pasti akan ada inspeksi dan evaluasi. Akhirnya, harga akan berkurang dan transaksi akan setengah gagal saat itu. Tentu saja, Tuan Liddell, jawab Pearl. Sekarang setelah David mengambil keputusan, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dari apa yang dia ketahui tentang David, begitu David memutuskan sesuatu, tidak ada gunanya baginya untuk menolak. Lagi pula, itu bukan uangnya. Lagi pula dia hanya seorang karyawan. Mereka berdua memasuki gedung kantor dan pergi ke lantai 36. Orang-orang yang mengikuti di belakang mereka saling memandang dan bisa melihat ketidakpercayaan di mata masing-masing. Mereka merasa seperti sedang menaiki roller coaster sejak bos besar tiba. Emosi mereka berfluktuasi sepanjang waktu.